kasih token supaya kelihatan kopi hajinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Tajuddin Organi. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya naik haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2015. Saya berangkat haji bersama dengan istri saya. Pada kesempatan naik haji itu saya sempat mencatat pengalaman-pengalaman saya, dan kemudian sepulang dari naik haji, catatan saya itu saya rangkum hingga menjadi sebuah buku. Judulnya Catatan Perjalanan Haji. Ini dia bukunya. Saya sengaja hari ini berbicara tentang perjalanan naik haji karena masalah naik haji sekarang ini sedang ramai dibicarakan, yaitu setelah Menteri Agama mengeluarkan keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun 2021. Ya, saya akan membacakan apa yang ada dalam buku saya ini sebagai mungkin berbagi cerita saja. Mungkin ada yang bisa Anda pedomani dari pengalaman saya selama menunaikan ibadah haji tersebut di atas. Catatan perjalanan haji saya dimulai pada hari Minggu 6 September 2015. Tentunya dimulai dari rumah saya. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 itu, saya dan istri sudah bangun tidur sejak pukul 4 WITA. Subuh kami sudah bangun. Ya. Aku dan istriku, anakku dan adik iparku sudah mulai melakukan aktivitas kami masing-masing. Aktivitas utamaku sepagi ini adalah mandi sebagai persiapan untuk melaksanakan sholat subuh. Setengah jam kemudian, pukul 5.30, 1 jam setengah kemudian ya, aku dan istriku sholat subuh berjemaah di rumah. Setelah itu sholat safar. Hari ini kami berdua akan memulai perjalanan jauh ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sholat safar adalah sholat sunat yang dianjurkan untuk dilakukan oleh siapa saja yang ingin melakukan perjalanan jauh. Setelah sholat safar, aku membaca doa, memohon keselamatan fisik dan psikis selama melakukan ibadah haji. Tersentuh dengan doa yang kuucapkan, istriku menangis. Lebih-lebih setelah kami saling bermaaf-maafan layaknya pasangan suami istri yang salah satunya akan segera meninggal dunia. Pukul 7, keluarga dekat kami mulai berdatangan ke rumah. Mereka ikut membantu menyiapkan segala sesuatu sehubungan dengan akan dilaksanakannya acara selamatan pelepasan kepergian kami berdua. Pukul 9.30, para tetangga yang tinggal di jalur 1 Gang Sepakat sudah mulai berdatangan ke rumah kami. Pak Haji Arsani juga sudah datang. Setelah duduk sejenak, beliau segera memulai acara. Mula-mula
kami membaca surah Yasin, kemudian salawat kalimah, dan terakhir doa. Setelah itu kami berdua keluar rumah, melewati pintu depan tanpa menginjak suatu bagian di dekat pintu yang dalam bahasa Banjar disebut watun. Kemudian Pak Haji Arsani mengumandangkan azan mengiringi keberangkatan kami. Kami tidak boleh menoleh ke belakang. Aku saling bersalaman dengan para tetangga yang melepas keberangkatan kami. Begitu pula halnya dengan istriku. Aku dan istriku segera menaiki mobil adik iparku yang sudah disiapkan sejak tadi di jalan gang di samping pagar rumah kami. Kaca mobil sengaja dibuka agar kami bisa melihat dan membalas lambaian tangan dan ulasan senyum para tetangga di gang sepakat yang sengaja berdiri di depan pagar rumah mereka masing-masing. Pukul 10, mobil yang kami tumpangi meluncur meninggalkan gang sepakat dan memasuki jalan raya Sutoyo S. Mobil itu disopiri oleh adik iparku, pemilik mobil yang kami tumpangi. Di belakang kami menempel dengan ketat mobil kakak iparku yang membawa sanak keluarga dekat kami yang lain. 1 kilometer menjelang asrama haji, mobil mulai merayap. Lalu lintas macet karena banyak mobil yang juga menggunakan jalan yang sama dengan tujuan yang sama pula. Waktu terasa lambat dan aku mulai cemas. Namun kami akhirnya berhasil masuk ke asrama haji. Setelah berpamitan dengan kakak ipar, adik ipar, anakku, kemenakan, dan sanak keluarga kami yang lain, aku dan istriku masuk ke aula asrama haji. Di sana sudah berkumpul banyak calon jemaah haji BDJ 1 Kalsel yang datang lebih dulu. Demikianlah catatanku pada hari pertama keberangkatanku ke Tanah Suci Mekah, yakni perjalananku dari rumah ke asrama haji. Mungkin untuk seri pertama itu saja dulu yang saya sampaikan. Insya Allah akan saya sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Tentunya cerita tentang perjalanan haji sangat panjang karena terdiri dari satu buku, ya, terdiri satu buku sebanyak 162 halaman. Apa yang saya sampaikan tadi adalah cerita pertama saja. Saya tentunya akan melanjutkan cerita ini jika subscriber channel ini cukup meyakinkan, artinya banyak jumlahnya. Ini adalah channel saya yang ke-5, ya. Saya sudah pernah membuat channel tentang Intan Trisakti, tentang mimpi Banjar, tentang pemali Banjar. Saya berharap Anda bersedia mengklik subscriber supaya saya lebih bersemangat menyambung cerita ini di masa depan. Jika subscribernya sedikit, tentunya saya berpikir ulang untuk melanjutkan cerita ini, karena itu berarti pekerjaan saya akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu pertama.